Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, pada malam hari menjelang sengsaranya, Putra mempercayakan perjamuan Ekaristi pada kami sebagai lambang cinta kasih dan kenangan akan kurban salibnya. Semoga kami dapat menimba kekuatan dari misteri luhur ini untuk mewujudkan kasih dalam hidup kami sehari-hari, serta diperkenankan menikmati buah penebusannya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Bulan yang pertama bagimu, tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap umat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh kamu masing-masing menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu sedikit jumlah anggotanya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu harus membuat perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercacat dan harus berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh umat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan ambang atas rumah, tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga, mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayuran pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan dengan tongkat ada di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini, aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan. Dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman mati. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu.
Jadi, tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Pada saat aku menghukum negeri Mesir, hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ialah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ialah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bagaimana kan ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Ialah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Aku hamba-Mu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Ialah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan, Ia memecah-mecah roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal.
memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian juga kamu harus saling mengasihi. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, Iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyeka dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Lalu sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan Engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan Dia, karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jika aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih,
pandemi yang sudah berlangsung 2 tahun ini ternyata tidak hanya membawa ketidakpastian. Jika kita perhatikan, kita juga bisa menemukan rahmat terselubung dari pandemi itu. Rahmat terselubung ini adalah bahwa orang semakin menyadari betapa bernilai kehidupan yang kita miliki ini. Dahsyatnya dampak dari pandemi memicu dan mempertegas kesadaran akan nilai kehidupan itu. Oleh karena itu, kita bisa memperhatikan bagaimana segala sesuatu diupayakan untuk meminimalisir dampak mematikan dari COVID-19 itu. Dan juga segala upaya dikerahkan untuk mencegah penularannya. Kesadaran bahwa hidup itu bernilai tentunya menjadi sesuatu yang sangat melegakan kita. Tetapi kita bisa bertanya lebih dalam lagi. Betulkah kesadaran ini tertanam di dalam hati setiap orang? Jika kita melihat situasi di sekitar kita, kita menjumpai bagaimana orang mulai lelah dengan segala macam pembatasan yang selama ini terjadi. Memang kurva pandemi sudah mulai landai. Namun, ini semua tidak menjadi alasan bagi kita untuk kemudian lalai atau abai terhadap apa yang perlu diupayakan untuk menjaga diri kita masing-masing. Kita bisa melihat bahwa orang mulai abai dan lalai dengan protokol yang seharusnya dijaga bersama. Ini semua membuka mata saya dan semoga membuka mata kita bersama. Betapa kesadaran bahwa hidup itu bernilai, itu menjadi jelas ketika bahaya ada di depan mata. Tetapi ketika bahaya itu dianggap mulai memudar, kesadaran itu ternyata juga mulai pudar. Ini dinampakkan oleh sikap abai dan sikap lalai. Pada malam hari ini adalah hari Kamis Putih dan bersama-sama kita mengenangkan perjamuan Tuhan yang terakhir. Di dalam Injil Yohanes, sebagaimana tadi kita dengar bersama, di dalam perjamuan Tuhan itu, Yesus membasuh kaki para muridnya. Pembasuhan kaki ini tentunya bukan hanya ritual yang tanpa makna. Pembasuhan kaki ini, sebagaimana kita dengar di dalam bacaan Injil, adalah ajakan bagi saya, bagi kita semua, untuk mengasihi secara total. Bagi kita di masa pemulihan pandemi ini, kasih yang total itu diwujudkan ketika ketika kita bukan hanya bisa menghargai, menjaga, dan merawat kehidupan, tetapi juga memberi kualitas bagi kehidupan yang kita anggap bernilai itu. Inilah jawaban saya terhadap
pandemi yang ada di sekitar kita. Mari bersama-sama kita beri kualitas yang lebih bagi kehidupan yang kita miliki. Sebab itulah ungkapan saya, itulah tanda bahwa saya pun sebagaimana diteladankan oleh Tuhan ingin mengasihi secara total. Bukan hanya diri saya sendiri, tetapi juga keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudariku terkasih, mari kita lanjutkan liturgi kita dengan pembasuhan kaki. Dan pembasuhan kaki ini sebagaimana kita dengar bersama, semoga semakin memperjelas apa makna kasih yang total itu di dalam hidup kita masing-masing. Perintah baru terimalah, supaya kamu saling mengasihi, seperti aku mengasihi kamu. Sabda Tuhan. Perintah baru terimalah, supaya kamu saling mengasihi, seperti aku mengasihi kamu. Sabda Tuhan. Yesus bangun dan menanggalkan jubahnya dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Perintah baru terimalah, supaya kamu saling mengasihi, seperti aku mengasihi kamu. Sabda Tuhan. Sesudah membasuh kaki murid-muridnya, Yesus berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu?" Perintah baru terimalah, supaya kamu saling mengasihi, seperti aku mengasihi kamu. Sabda Tuhan. Jika aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Perintah baru terimalah, supaya kamu saling mengasihi, seperti aku mengasihi kamu. Sabda Tuhan. Semua orang akan tahu
jikalau kamu saling mengasihi. Perintah penuh terimalah, supaya kamu saling mengasihi, seperti aku mengasihi kamu, sabda Tuhan. Kamu memiliki iman, harapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Perintah penuh terimalah, supaya kamu saling mengasihi, seperti aku mengasihi kamu, sabda Tuhan. Jika ada cinta kasih, hadirlah Tuhan. Jika ada cinta kasih, hadirlah Tuhan. Jika Kristus menyatukan kita semua, dalam Dia berserahlah dan bersukalah. Bertakwalah sayangilah Tuhan yang hidup. Mari saling mengasihi, sebulan hati. Jika ada cinta kasih, hadirlah Tuhan, beserta orang kudus yang Kristus Tuhan. Kami memandang wajah-Mu yang mengagumkan. Itu sukacita kami yang tak terindah, dan berbahagialah kami sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan doa umat. Dengan membasuh kaki para murid-Nya, Yesus telah memberikan perintah baru agar kita saling melayani dan saling mencintai. Marilah kita berdoa pada Bapa agar dapat melaksanakan perintah baru itu dengan sepenuh hati. Bagi Sri Paus, para uskup, dan para imam, semoga Sri Paus dan uskup kami, serta para imam, dapat melakukan tugas pengembalaan mereka dengan rendah hati, seperti Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya, terutama pada masa-masa darurat COVID-19, dan memerlukan solidaritas yang nyata ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat selalu mendasari tugas pelayanannya dengan sabda Yesus sendiri,
untuk saling melayani satu sama lain demi keselamatan bersama. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang menderita, semoga keteladanan Kristus dalam mengasihi para murid-muridnya menggugah setiap orang untuk terlibat dalam memberi pertolongan dan kasih bagi orang-orang yang sedang menderita. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga kami semua pada hari ini memperbarui niat untuk saling mengasihi dan bekerja sama dalam keluarga kami masing-masing, sehingga nilai hidup Kristiani keluarga kami terpancar pula di dalam kehidupan bermasyarakat. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita unjukkan doa dan permohonan masing-masing. Marilah kita mohon. Ya Allah, Bapa Maha Pengasih, dengarkanlah permohonan kami. Semoga kami belajar sabar dan rela berkorban bagi sesama, seperti Yesus Kristus Tuhan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan padamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan padamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu
berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, terimalah dan persatukanlah persembahan kami ini dengan kurban Kristus Putramu, sehingga mendatangkan rahmat keselamatan bagi kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layankan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, bahwa dimanapun kami bersyukur padamu karena Kristus Tuhan kami. Sebab ketika mengadakan perjamuan terakhir bersama murid-muridnya, Kristus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai anak domba tak bernoda dan sebagai kurban pujian sempurna yang berkenan padamu. Kurban salib yang membawa keselamatan itu kami kenangkan untuk selama-lamanya. Dalam perayaan suci ini ya Bapa, umat kudus-Mu dikuatkan dan disucikan, supaya bangsa manusia yang mendiami satu bumi ini diterangi oleh satu iman dan disentosakan oleh satu ikatan cinta kasih. Maka kami pun ambil bagian dalam perjamuan agung ini, supaya memperoleh kasih karunia-Mu yang menjadikan kami manusia baru. Dan bersama semua penghuni surga, kami wartakan keagungan-Mu sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, memecah-mecahkan, lalu memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur, memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang.
demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Tuhan kami wartakan, bahwa kita-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan padamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun jadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Robertus, serta semua rohaniwan-rohaniwati. Ingatlah saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di Tuhan Yesus, Engkau telah bersabda pada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan padamu. Janganlah hitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Kau yang hidup dan meraja
sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Inilah dia Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Anak Domba. Tubuh Kristus. Penerimaan komuni diatur sebagai berikut. Umat yang boleh menerima komuni adalah umat yang sudah dibaptis secara Katolik dan sudah menerima komuni pertama, serta tidak mendapatkan halangan menurut Gereja Katolik. Umat menerima komuni di tempat-tempat yang telah disediakan. Kenangan abadi perjamuan suci saat kau berarti secawan angkutan roti sungguh tak terperi kasih cinta di hati walaupun Kalvari telah menang
gelisah akan beban kehidupan, namun Kristus menjadi teladan bakti pada Bapa, jadi tujuan. Lupakan, cemaskan kegelisahanmu, lupakan luka derita di hatimu. Sambutlah Kristus dengan hati murni, Dia akan masuk hatimu. Percayalah padanya setulus hatimu, berpegang padanya sepanjang hidupmu. Tuhanlah waktu karang kuat teguh, landasan yang takkan runtuh. Bimbinglah kami, nurutlah teladanmu, teguh setiadalah tiap cobaan. Walau badai hidup kuat menerjang, hidupku takkan tenggelam. Sekarang matakan, hatikan terluka, segala cemaskan, gelisahkan sirna. Bila kau percaya akan janjinya, Tuhan mengubah hidupmu. Tuhan mengubah hidupmu. Tuhan mengubah Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga,
Semoga melalui misteri kenangan akan wafat dan kebangkitan putramu ini, kami dikuatkan dalam menjalani hidup kami sehari-hari dan dalam menyongsong keselamatan abadi yang Kau janjikan. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Saudara-saudariku yang terkasih, Sibori akan diarak ke sekeliling gereja. Mari kita dengan tenang, dengan sikap hening dan berjaga-jaga menyambut dan menemani dia. Kini tibalah saatnya kita akan mengikuti prosesi perarakan sakramen Maha Kudus. Urutan prosesi diatur sebagai berikut. Paling depan putra-putri altar pembawa salib dan lilin, diikuti oleh putra-putri altar yang lain. Kemudian imam yang membawa sakramen Maha Kudus diikuti oleh petugas pembawa payung. Umat dimohon berdiri dengan hening dan khidmat di tempat duduk masing-masing, serta memberikan penghormatan di setiap pemberhentian sakramen Maha Kudus. Mari kita memadahkan misteri kemuliaan darah yang berharga Dia, darah Raja semesta, lahir dari Sang Perawan untuk menebus dunia. Dia lahir bagi kita dari darah yang murni. Dia hidup di dunia menyebarkan Injil. Dia mengakhiri hayat dengan cara ajaib. Pada malam perjamuan dengan para muridnya, waktu Yesus melakukan anak makan bangsanya, dirinya pun diserahkan pada para
Sakramen yang sungguh agung, mari kita muliakan. Surut sudah hukum lama, tata baru tampilan, karena indra tidak mampu. Iman jadi tumbuhan. Yang berputra dan sang putra